terbatas tempatnya, maka nanti akan lebih diperbanyak. Tapi mungkin yang di DKA itu yang utama-utama gitu ya. Jadi yang memang itu akan membawa dampak ke satuan pendidikan, ya gitu ya. Oke. Kemudian ini, jadi tadi sudah saya sampaikan, pelajari isi agenda visitasi gitu ya. Jadi memperhatikan tata cara pengambilan data, kriteria penentuan responden pada lampiran. Nanti akan ada ini. Jadi lampiran itu ada di petunjuknya. Jadi nanti yang harus diundang siapa saja, silakan Bapak Ibu dibaca di sana gitu ya. Siapa yang diundang ada semua ya. Sudah ada petunjuk persis gitu ya. Karena nanti wawancaranya itu harus sama guru, sama kepala sekolah, sama murid, sama orang tua, semua satu nada apa tidak, nah, gitu ya. Misalnya yang melibatkan orang tua, katanya sekolah, misalnya sekolah menyatakan melibatkan orang tua, tetapi kalau orang tua diwawancara menyatakan tidak, ya berarti tidak sinkron kan gitu kegiatan tersebut, misalnya seperti itu. Maka semua data yang diambil oleh asesor itu akan divalidasi dengan banyak hal tadi, dengan triangulasi data tadi, biar datanya betul-betul valid. Ini bukan menakut-nakuti, tapi memang kita akan menilai biar apa adanya. Jadi seperti itu, tidak bisa dibuat-buat gitu ya, karena ada data, ada di cross check dari berbagai sisi gitu ya. Jadi ini yang penting ini memastikan kehadiran responden sesuai dengan jadwal gitu ya. Jadi ini nanti dibicarakan dengan asesor kapan diperlukan stakeholdernya gitu, dari seperti itu. Oke. Nah, peran satuan pendidikan yang diharapkan pada tahap visitasi itu apa gitu ya. Jadi bekerja sama dengan memberikan kesempatan bagi tim asesor untuk memahami kinerjanya gitu ya. Penggalian data akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, telah dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah, dan observasi lingkungan belajar. Jadi nanti akan diobservasi lingkungannya, bagaimana mendukung proses pembelajaran apa tidak gitu ya. Termasuk juga akan melihat guru di dalam melakukan proses pembelajaran sesuai enggak dengan rencana pembelajarannya apa tidak, mengajarnya menyenangkan apa tidak, dan seterusnya. Bagaimana penggunaan kalimat-kalimat di dalam proses pembelajaran, dia menekan siswa apa tidak, atau membuat siswanya ketakutan apa tidak di dalam proses pembelajaran. Itu akan dinilai di sana, akan dilihat gitu ya. Ya. Kemudian biasanya kepala sekolah juga harus ini menandatangani berita acara pelaksanaan visitasi secara digital melalui aplikasi Sispena. Kalau Sispena pelaksanaan akreditasinya tidak ditandatangani oleh satuan pendidikan, itu artinya apa? Menganggap visitasi belum dilaksanakan, itu ya. Jadi sahnya itu harus ditandatangani gitu ya. Nah, ini yang penting juga di sini nanti mengisi kartu kendali proses visitasi dan menandatanganya secara digital melalui aplikasi Sispena. Kegiatan ini merupakan bentuk pemberian umpan balik dan menjadi bahan evaluasi bagi BAN PDM untuk penyempurnaan program akreditasi berikutnya. Jadi kartu kendali ini bersifat rahasia dan isinya tidak boleh diketahui oleh asesor. Jadi biar ini karena penilaian kan gitu ya. Jadi ini kartu kendali itu sifatnya sangat rahasia. Jadi ketika ada sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu harusnya tidak terjadi tapi terjadi, dilakukan oleh asesor, ya bisa ditulis di kartu kendali gitu ya, biar kita bisa mengevaluasi kinerja asesor gitu ya. Karena tahun lalu sudah ada beberapa
asesor yang memang mendapat peringatan gitu ya di dalam melaksanakan visitasinya gitu, berdasarkan laporan dari Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi seperti itu. Dan itu tidak akan mengubah nilai hasil visitasi gitu Pak. Jadi yang aman itu di situ. Jadi silahkan aja nanti disampaikan apa adanya sesuai dengan pelaksanaan visitasi. Jadi berapa jam mulainya, harus pulang jam berapa, itu harus ada di sana. Oke, kemudian ini ya, peran satuan pendidikan yang diharapkan pada tahap penetapan status akreditasi. Jadi ini kalau Bapak Ibu nanti setelah divisitasi kan nunggu pengumuman, kan gitu ya. Nah, kalau hasilnya tidak sesuai, nah, gitu ya, Bapak Ibu bisa mengajukan banding. Ya. Bandingnya kapan? Ini ada waktunya, jadi ada batas waktunya. Jadi satuan pendidikan dapat ini diunduh dulu kan gitu ya. Satuan pendidikan mengajukan banding ya. Nah, ini ada waktunya 2 minggu kalau nggak salah ya. Tapi bukan dari sertifikatnya, tapi saat diunggah oleh Ban PDM. Jadi begitu ada pengumuman hasil akreditasi, kalau nggak sesuai bisa mengajukan banding gitu ya. Jadi ini penting. Ini ada beberapa kemarin gitu, banding hasilnya jadi lebih baik, tapi juga bisa jadi hasilnya jadi lebih jelek, bisa jadi gitu ya. Kan itu yang menentukan Ban pusat gitu ya. Jadi kita sudah di luar itu gitu. Kemudian nah ini oke, nah ini yang daerah juga ini kaitannya dengan perluasan hasil akreditasi nanti, kemudian menggunakan hasil akreditasi sebagai dasar pembinaan di satuan pendidikan. Itu harapannya dari dinas maupun Kemenak itu menggunakan hasil akreditasi untuk menentukan kebijakan. Jadi mendorong perbaikan berkelanjutan di satuan pendidikan. Ini terutama digunakan oleh pengawas-pengawas ya di dalam melakukan pembinaan satuan pendidikan. Jadi terutama ini yang TT ya. Jadi kalau ini akan jadi bahan utama sebetulnya apa sih? Nah, gitu ya. Yang lemah, yang tidak kok bisa TT atau C gitu ya. Jadi perlu diidentifikasi. Oke, jadi nanti ada untuk memahami area kinerja yang diukur. Ini Bapak Ibu nanti ya di sana di panduan juga ada itu. Saat maka gunakanlah panduan yang sudah disiapkan dan dapat diakses di situs Ban PDM. Silakan aja Bapak Ibu. Ini ada panduan untuk SD, MI, SMP, SMA, SMK, PAUD, ini ada tersedia tersendiri. Hanya yang PAUD memang belum disinggung karena memang di sini masih akan diperbaiki untuk yang PAUD gitu, karena tahun kemarin juga masih terpisah gitu ya. Tahun ini harapannya menjadi satu, tetapi mungkin hal-hal khususnya belum, masih mau diperbaiki. Jadi harapannya ini semua sesi atau Bapak Ibu mempelajari panduannya ini, agar nanti ketika mengisi tidak salah. Kalau yang salah, yang ngisinya salah, yang rugi adalah satuan pendidikan sendiri gitu ya. Oke, ini cukup saya kira ya, waktu yang saya sampaikan gitu ya. Nggak lama ya gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sosialisasi ini. 2024. Baik, Nah Pak ini Humaydi. tadi sudah disampaikan. Oh, ini gitu Mas Ade. Oke, siap Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas paparannya dari Pak Dr. Humaydi. Semoga ini dapat membantu terkait instrumen. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita akan langsung ke materi Sispena. Kami setelah itu akan membuat ruang diskusi, beberapa pertanyaan Bapak Ibu mungkin di satu room maupun di masing-masing room. Nanti saya koordinasi lagi nggih Bapak Ibu. Mantan Pak Humaydi, saya lanjutkan ke Sispena nih Pak. Jadi mungkin Sispenanya mau disampaikan Mas Ade kan? Oke Pak. Saya Pak.
saya biar siapkan. biar ASESI tahu persis harus masuk kemana gitu nggih. Oke. Untuk sesi pertanyaan setelah ini nggih Bapak Ibu nggih, ruang diskusi. Langsung saja. Kan nggak lama ini yang itu ya. Oke. Prinsipnya mandu satuan pendidikan bisa masuk Sispena, kemudian bisa membuka panduan-panduan. Izin share screen Bapak Ibu. Sambil buka Sispena, apakah boleh Oke. menanya, Pak? Nanti biar ini Sekalian fokus saja Pak, nanti saja nanti Pak, aja ya. supaya kita fokus satu dulu baru buka sesi tanya. Ini sudah jelas belum Bapak Ibu? Sudah masuk belum ya? Sampun, Mas Ade. Sampun, nggih, turun. Bapak Ibu, untuk membuka Sispena, silakan Bapak Ibu masuk di Prambah, entah itu Google Chrome, entah itu Mozilla, apapun itu yang Bapak Ibu biasa pakai, dengan kata kuncinya ini, Sispena 3. Yang tampilannya seperti ini nggih Bapak Ibu, karena kami ada 2 Sispena, yang satu milik PAUD, yang satu milik Dasmen. Ini dengan tampilan yang warna dominan putih biru seperti ini. Kita pakai yang ini Bapak Ibu untuk Dasmen. Kemudian login menggunakan NPSN, username, passwordnya sama Bapak Ibu NPSN. Saya mohon izin nanti ini pinjam salah satu milik akun dari Bapak Ibu di sini, menggunakan user NPSN, password NPSN. Nanti jika Bapak Ibu yang sudah masuk sasaran tetapi tidak bisa login, bisa japri teman-teman yang ada di ban, nanti akan kami riset Bapak Ibu. Karena kemungkinan ada beberapa kasus yang belum bisa login, nanti kami bantu riset dari sini. Kemudian sign in, masuk Bapak Ibu. Tampilan pertamanya akan seperti ini, yaitu identitas atau profil dari masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu. Saya geser dulu. Oke, ini silakan Bapak Ibu edit identitas. Kalau yang berwarna abu-abu ini tidak bisa diedit karena ini tarikan dari Dapodik Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal masukkan yang ini, misalkan nama Bapak Kepala Satuan Pendidikannya siapa, tinggal dimasukkan. Kemudian emailnya apa, silakan masukkan. Nomor telepon yang aktif, nomor WhatsApp yang aktif misalkan. Nanti akan centang hijau seperti ini. Kemudian visi misi sekolah juga Bapak Ibu masukkan. Harus diisi semua Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk mempermudah asesor dalam penggalian data, termasuk visi misi, kan itu juga asesor akan tahu gambaran, oh ya visi misi sekolah ini mau kemana, seperti itu. Setelah Bapak Ibu edit identitas, ini klik kirim. Nanti akan ada kotak konfirmasi hijau centang, tapi ini tidak saya kirim, nunggu yang punya akun saja, dari Emi Ican Rabani. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk dashboard. Oh, DKA langsung aja. Bapak Ibu masuk ke DKA. Di sini ada berbagai macam panduan Bapak Ibu, dari SD, SMP maupun kesetaraan atau dan seterusnya lah. Bapak Ibu nanti bisa download di sini ya. Kemudian cek kembali dengan nomor NPSN, nama sekolah, jenjang, kemudian tahun akreditasinya. Ini diabaikan aja tahun ini. Ini NPSN sama nama jangan sampai tertukar Bapak-Bapak yang memang sudah sesuai atau belum. Setelah itu, setelah masuk ke DKA tadi ini ya, penuh DKA, masuk ke dokumentasi utama Bapak Ibu. Nah, di dokumentasi utama itu ada 6. Bapak Ibu harus perhatikan rambu-rambu yang berwarna kuning ini. Besar file unggahan dokumen maksimal 2 MB. Artinya jika Bapak Ibu punya dokumen yang lebih dari 2 MB, silakan Bapak Ibu unggah di link drive maupun cloud yang lainnya. Kalau Bapak Ibu punya cloud yang lain,
Silakan Bapak Ibu unggah linknya saja. Kemudian besar file unggahan video maksimal 10 MB. Saya bacakan dulu ya. Kemudian jenis file yang diizinkan adalah PDF, JPEG, PNG, sama MP4. Nah, jika tadi filenya berbentuk link, jangan lupa di PDF-kan karena jenis file yang diizinkan itu hanya PDF, JPEG, PNG, sama MP4. Bapak Ibu harus perhatikan itu. Kemudian dokumen 1 sampai 5 adalah dokumen yang digunakan oleh Satpen untuk pengelolaan layanan. Bapak Ibu cukup mengunggah dokumen yang digunakan, sedangkan dokumentasi video atau lingkungan belajar bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang kondisi satuan pendidikan. Jika memang satuan pendidikan Anda tidak menggunakan salah satu dari dokumen ini untuk pengelolaan layanan, silakan unggah dokumen yang memang digunakan saja. Dokumentasi utama memiliki fungsinya masing-masing untuk menunjukkan kinerja satuan pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Kami tidak akan menilai dokumen tersebut dari formatnya, melainkan informasi tentang kinerja layanan Bapak Ibu yang tertuang di dalamnya. Jadi untuk format, nanti ada beberapa yang WhatsApp, misalkan minta tolong format segala macam, tidak perlu Bapak Ibu. Kami tidak akan menilai formatnya, yang penting isinya. Kemudian tadi dokumentasi video lingkungan belajar bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang kondisi satuan pendidikan. Silakan Bapak Ibu unggah kurang lebih mungkin bisa 3 atau 5 menit semaksimal mungkin. Artinya pada saat asesor ingin melakukan penggalian data sudah ada gambaran di awal bahwa oh iya gambarannya sekolah ibu dari gerbang muka utama sekolah seperti ini sampai, silakan Bapak Ibu shoot sampai ke belakang. Silakan diskusi dengan tim videografi atau tim dokumentasi kalau di sekolah nggih. Silakan berdiskusi dengan itu buat semaksimal mungkin supaya asesor mempermudah asesor dalam gambaran penggalian data di awal. Ini sudah diunggah nggih Bapak Ibu nggih. Contohnya satu kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Kalau sudah diunggah tulisannya seperti ini. Ini bisa dicek Bapak Ibu. Ini saya klik. Seperti ini Bapak Ibu, bisa dicek kembali. Atau misalkan Bapak Ibu ingin timpa karena misalkan unggahannya masih kurang, nah itu ditimpa saja dengan yang file yang terbaru, bisa. Kemudian RKT Bapak Ibu juga unggah di sini. Caranya choose file, lalu pilih file yang ada di yang Bapak Ibu folder yang sudah disiapkan. Kemudian ini saya tidak praktekkan karena ini punya akun orang. Silakan, yang penting ukurannya sesuai dengan tadi rambu-rambu. Kemudian di choose file nanti pilih filenya, choose file, pilih filenya, klik misalkan ini, kemudian open. Nanti ditunggu ada ini grafik yang berjalan di sini sampai selesai. Setelah selesai nanti akan berubah dari kuning belum unggah menjadi hijau sudah unggah. Artinya ini sudah berhasil. Nanti tinggal kalau mau melihat apakah unggahan itu sudah masuk apa belum, diklik saja sudah unggah, cek kembali. Gitu Bapak Ibu. 3, 4, 5, 6 perlakuan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Pasti Bapak Ibu sudah punya dokumennya. Yang ke-6 mungkin Bapak Ibu buat. Tapi karena ini keterbatasan server di pusat Bapak Ibu, 10 MB tidak mungkin, karena HP zaman sekarang saja satu foto aja 5 MB, apalagi mau buat video. Solusinya, masukkan linknya, misalkan Bapak Ibu unggah ke YouTube atau unggah ke Google Drive segala macam lah yang Bapak Ibu pakai, bisa nanti dimasukkan di sini yang di foto atau video lingkungan belajar, karena keterbatasan besar file unggahan video maksimal 10 MB ini tidak bisa tercover, mohon maaf. Setelah Bapak Ibu mengisi dokumentasi utama ini, Bapak Ibu mengisi DKA atau deskripsi kinerja asesi sampai 14 butir. Saya akan contohkan di butir 1 misalkan.
Di komponen 1, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Indikatornya apa? Indikatornya ada 4, Bapak Ibu. Interaksi yang setara dan saling menghargai. Interaksi yang membangun pola pikir bertumbuh. Kemudian memberi perhatian dan bantuan pada murid yang membutuhkan dukungan lebih atau ekstra. Kemudian strategi pengajaran yang membangun keterampilan sosial emosional pada murid. Instruksinya, ceritakan bagaimana kinerja pendidik Anda dalam menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Jelaskan strateginya, proses, dan hasil yang dapat menjadi bukti bahwa sekolah Anda sudah menerapkan pembelajaran dengan kualitas tersebut. Ini nggak Bapak Ibu kata kuncinya ya. Jelaskan strategi, proses, hasil yang menggambarkan sekolah Bapak Ibu sudah di level kualitas tersebut. Dalam membuktikan kinerja, Bapak Ibu dapat merujuk pada dokumen utama yang sudah Bapak Ibu unggah sebagai rujukan atau bukti bahwa hal tersebut sudah terjadi. Kata kunci lagi nih Bapak Ibu. Misalnya di bagian mana pada kurikulum di tingkat satuan pendidikan, rencana pembelajaran atau dokumentasi proses pembelajaran yang dapat menunjukkan kinerja yang tadi, yang di atas, kinerja tersebut. Bapak Ibu juga dapat merujuk pada bukti selain dokumentasi utama saat mendeskripsikan kinerja sekolah Anda. Bukti tersebut dapat Anda identifikasi di kolom identifikasi bukti lain dan disampaikan kepada asesor pada saat visitasi. Jika belum, silakan jelaskan rasional mengapa sekolah Anda belum melakukan hal tersebut. Jadi ini Bapak Ibu nanti ditulis maksimal 1000 karakter bahwa di sekolah kami sudah terjadi, strateginya apa, prosesnya bagaimana, kemudian sudah menerapkan dengan kualitas tersebut, diceritakan aja di sini. Buktinya, kalau ada bukti lain selain dokumen utama tadi, silakan Bapak Ibu masukkan di sini. Entah itu tadi video atau apa segala macam, linknya masukkan sini. Lalu klik simpan. Ini klik simpan. Nanti di ini DKI ini akan berwarna hijau. Nomor 1 akan berwarna hijau jika sudah diisi. Yang gambar panda sih. Selanjutnya nomor 2 dan seterusnya silakan Bapak Ibu perlakukan hal yang sama persis. Cuma kan setiap butir memang berbeda indikatornya. Jadi Bapak Ibu perhatikan betul-betul indikatornya yang dibutuhkan apa, kemudian deskripsinya dan persiapkan buktinya. Jika sudah, nanti asesor akan melakukan pravisitasi, menilai yang sudah Bapak Ibu unggah. Di situ akan kesesuaian belum menilai kesesuaian apakah sudah sesuai apa belum. Kemudian setelah pravisitasi selesai secara online nanti ada visitasi, asesor datang ke lapangan ke lokasi Bapak Ibu selama 2 hari. Lalu setelah asesor pulang, Bapak Ibu baru mengisi kartu kendali seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kumaidi, bahwa kartu kendali ini diisi oleh kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan pelaksanaan visitasi yang sebenarnya dilakukan oleh asesor sebagai bahan evaluasi bagi bahan PDM untuk penyempurnaan program akreditasi berikutnya. Ini ya bol merah ya Bapak Ibu ya. Kartu kendali bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui asesor. Setelah diisi, format yang telah ditandatangani ini diunggah pada aplikasi Sisbana PDM dan tidak boleh dititipkan ke asesor. Sekali lagi, ini Bapak Ibu rambu-rambu bol merah bersifat rahasia dan tidak boleh dititipkan oleh asesor. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu baca tujuan kartu kendali, kemudian norma kode etik dan segala macam, tata kerja. Ini penting Bapak Ibu, waktu visitasi diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Silakan Bapak Ibu isi waktu visitasi, misalkan mulai tanggal berapa. Menggunakan tanggal yang di sini ya Bapak Ibu ya, jangan diketik manual ya, karena kadang error. Menggunakan tanggal misalkan diklik aja kalendernya, tanggal ini misalkan 16 Maret. Nah, kemudian waktunya jam berapa? Start jam 7 misalkan 07. Di sini untuk tampilan share screen-nya bisa diperbesar, Pak. Ini kecil tampilan share screen-nya. Udah besar ini, Besar ya, Pak. Pak? Udah pol ini, Pak. Ini di tampilan Ini di segini, tampilan saya Pak. kecil, lebih besar. Ini sudah besar belum, Lebih Pak? besar. Sudah.
Sudah maksimal itu. Nah, mungkin fotonya diperkecil Pak, ini foto-foto kanan itu Pak. Sudah. Ini ya Bapak Ibu ya. Tampilan di layar Bapak aja yang disesuaikan. Iya. Tanggal visitasi seperti ini. Yang diklik logo kalender, logo jam, hari pertama Logo misalkan jam selesai juga. jam 16. 15. Ya misalkan pakai ini jam ya Bapak Ibu ya. Tanda jam sama tanda kalender misalkan selesai di besoknya 17. Paket jam karena kalau tidak biasanya error. Misalkan jam 7.10 misalkan karena hari kedua. Monggo Bapak Ibu nanti diisi yang sebenarnya sesuai dengan kedatangan asesor. Kemudian pulang jam berapa? Misalkan jam 16.29. Setelah itu Bapak Ibu ceritakan kegiatan temu awal, ceritakan apa yang dilakukan asesor selama visitasi. Silakan Bapak Ibu deskripsikan di sini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian ceritakan apa yang dilakukan kepala satuan program. Bagaimana kepala satuan program melakukan visitasi. Kemudian kegiatan penggalian datanya apa saja, Bapak Ibu ceritakan apa saja yang dilakukan asesor pada menggali komponen iklim belajar, komponen kepala satuan dalam pengelolaan pendidikan, kemudian komponen kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran sama kegiatan temu akhir. Bapak Ibu ceritakan apa yang dilakukan pada saat temu akhir, ceritakan apa yang dilakukan pada satuan pendidikan pada saat temu akhir juga sama. Kemudian ini Bapak Ibu silakan diisi dengan sebenar-sebenarnya. Aspek penilaian kemampuan asesor dalam mengenali data apakah sangat baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Sikap asesor terhadap asesi, kesopanan, keramahan, keterbukaan, dan segala macam silakan Bapak Ibu isi. Kemudian kemampuan asesor dalam beradaptasi dengan asesi juga diisi. Kemampuan asesor dalam berkomunikasi, kemampuan asesor dalam memberikan balikan untuk penyempurnaan satuan pendidikan. Catatan khusus asesor, berikan catatan kinerja asesor yang perlu mendapatkan perhatian atau perbaikan terkait norma dan kode etik asesor. Ini diisi apa adanya, silakan Bapak Ibu. Jadi untuk evaluasi BAN Provinsi Jawa Tengah terhadap asesor kami. Itu kemudian saran perbaikan apa sih untuk penyempurnaan kajian visitasi. Kemudian Bapak Ibu klik simpan. Ini tidak saya simpan. Nanti setelah simpan akan muncul file PDF yang Bapak Ibu nanti bisa di print sendiri. Nanti akan ada kolom identitas tanda tangan Bapak Kepala Sekolah otomatis, tinggal ditandatangan saja Bapak Ibu, tanda tangan, kemudian di-scan lagi, diunggah di sini juga. Setelah ini disimpan nanti akan ada kolom unggahnya. Ini tidak saya simpan, ngapunten, karena memang ini milik akun sekolah lain. Kalau kartu kendali hanya satu kali, soalnya saya nggak berani. Ngoten Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk Sispena, silakan Bapak Ibu bisa pelajari dan buka sendiri, dari saya cukup. Mungkin bisa langsung sesi pertanyaan nggih Pak? Di minggu pertama dan minggu kedua itu upload Mas. apa namanya? Pak tadi? Ya, upload bukti termasuk kemudian RKT, RKAS yang Itu kok Bentar, Bapak di Ibu, mute, saya menunggu. foto-foto pembelajaran, RPP pembelajaran nanti di Bocor. Di mute, bocor itu bocor. Oke. narasumber dari mana itu ya? Pak Komedi, apakah kita buka sesi pertanyaan atau bagaimana Pak? Ini Pak Kum terpental sepertinya. Sholat mungkin. Oke, baik Bapak Ibu. Kita buka sesi pertanyaan dulu aja. Kita konsisten dengan yang present terlebih dahulu menurut versi layar saya ya Bapak Ibu. Jangan dimarah-marahi saya kalau misalkan saya dulu versi layar saya.
Nanti sesi pertanyaan yang saya bisa jawab dulu, saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti saya menunggu Bapak Ibu anggota yang lain, entah itu Pak Kumaidi atau Bapak Ibu yang ada di sini. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Dari pertama dari SDN 1 Weruan. Silakan Pak, bisa dibuka mikrofonnya Pak. Selamat siang, dengar Pak? Selamat siang Bapak. Jelas Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Saya ada yang mau saya tanyakan. SD Weru